Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bersama Gereja Katolik sejagat hari ini, kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Demikianlah seruan Yesus dalam Injil Misa hari ini. Ini adalah pesan terakhir Yesus sebelum naik ke surga yang diterima oleh Gereja Katolik bukan semata-mata sebagai kata-kata perpisahan biasa, melainkan sebagai mandat apostolik, amanat agung, sebagai misi utama dari karya kerasulannya. Saudara-saudari yang terkasih, Gereja Katolik bukanlah lembaga sosial atau badan amal. Gereja Katolik juga bukan NGO atau penjaga perdamaian biasa, bukan pula pembela hak asasi manusia atau pemerhati lingkungan belaka. Bahwa Gereja Katolik melakukan peran-peran tersebut dalam seluruh karya kerasulannya, itu memang benar. Akan tetapi, evangelisasi yang dilakukan oleh gereja tidak sama dengan advertising atau marketing. Di balik itu semua ada motif adikodrati yang sungguh ilahi dari semua yang dilakukannya. Ketika Gereja Katolik merawat orang-orang sakit di rumah-rumah sakitnya, ketika Gereja Katolik mendidik manusia dari berbagai suku, agama, dan bangsa di sekolah-sekolah serta universitas-universitasnya, ketika Gereja Katolik merawat para lanjut usia, orang-orang sekarat, pengemis, dan gelandangan, korban narkoba maupun kekerasan seksual, anak-anak jalanan, dan para penyandang cacat di rumah-rumah perawatan dan pusat-pusat rehabilitasinya. Bahkan ketika Gereja Katolik melakukan penggalian arkeologi, penelitian ilmiah di berbagai bidang, dan menjelajah luar angkasa sebagaimana dilakukan oleh berbagai lembaga risetnya, itu semua semata-mata dilakukan oleh Gereja Katolik karena kesetiaannya pada mandat apostolik, amanat agung, misi utama yang diterimanya langsung dari Tuhan dan penyelamat kita Yesus Kristus, yakni pergilah ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Saudara-saudari yang terkasih, akan sangat menyedihkan manakala ada begitu banyak putra dan putri gereja saat ini yang mulai melupakan motif adikodrati dari tugas ilahi
serta panggilan kerasulan suci dalam segala karya yang dilakukan. Adalah suatu kegilaan bila mana kayu salib, arca Tuhan dan para kudus, atau simbol-simbol Katolik lainnya harus diturunkan dari sekolah-sekolah dan rumah-rumah sakit. Doa dan misa bersama ditiadakan, bahkan mengawali dan mengakhiri semua aktivitas dengan tanda salib pun harus dikesampingkan demi toleransi yang keliru. Toleransi menjadi salah dan membinasakan jiwa manakala identitas kekatolikan dan panggilan serta tugas evangelisasi kita justru diabaikan karenanya. Usaha menghilangkan identitas dasar Katolik semacam itu hanyalah awal dari kesesatan yang lebih besar yang mencoba mengkerdilkan atau malah menghilangkan sama sekali jiwa misioner yang justru mendasari semua karya Allah yang dengan setia dikerjakan oleh Gereja Katolik. Tidak mungkin kita berkarya bagi Allah tanpa membawa pula jiwa dan misi Katolik yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri ke dalamnya. Perayaan hari ini kembali menyadarkan kita untuk tidak pernah lupa misi kita. Misi kita adalah memberitakan sukacita Injil kepada segala makhluk secara otentik. Segenap hidup dan karya kita dalam situasi apapun dan dimanapun Tuhan menempatkan kita, kerasulan suci ini haruslah menjadi tugas dan misi utama kita. Kalau apa yang kita lakukan saat ini tidak memiliki semangat misioner, kehilangan identitas Katolik, dan membuat kita harus berseberangan atau menentang ajaran iman dan tradisi suci gereja, maka sudah pasti apa yang kita lakukan bukanlah evangelisasi. Kita telah jatuh ke dalam jerat dan perangkap si jahat, bapa segala dusta. Jika demikian, maka bukan Injil yang kita beritakan, melainkan pemahaman pribadi kita yang keliru dan sesat tentang tujuan eksistensi kita, baik di dunia ini maupun di dalam gereja. Semoga hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus yang kita rayakan hari ini membawa kita pada kesadaran iman akan panggilan suci untuk berbagi sukacita Injil secara otentik, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan yang dengan setia diwartakan oleh gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Saudara-saudari yang terkasih, tujuan hidup manusia sering menjadi suatu pertanyaan panjang, sangat panjang, sehingga mungkin perlu waktu beberapa tahun untuk mendapatkan jawabannya. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan akal budi manusia dan juga pertumbuhan spiritualnya. Kita bisa melihat dalam kenyataan hidup sehari-hari bahwa banyak anak tidak peduli bagaimana masa depannya. Remaja pun masih cuek. Bahkan sampai mahasiswa, selama masih berada dalam zona nyaman, semuanya hidup semau gue. Manakala semuanya nyaman dalam hidup keseharian, umumnya kita memaknai hidup ini just take it for granted, mengalir saja. Tapi manakala mulai ada tantangan satu demi satu, kita mulai mempertanyakan mengapa hidup ini sulit, untuk apa saya hidup, mengapa begini, mengapa begitu, dan sebagainya. Karena itu, hilangnya tujuan hidup serta gelapnya masa depan bisa membuat sementara orang berakal pendek dan mengakhiri hidupnya. Begitu tragis, tapi itulah fakta di sekitar kita. Maka, sebelum kita semua lupa, terlupa, dan mungkin juga tidak tahu, kita diingatkan lagi tentang tujuan hidup ini. Setiap kehidupan adalah berharga di mata Tuhan.
Hidup bukanlah suatu kebetulan. Hidup juga bukan suatu faktitas keterlemparan ke dalam dunia. Pasti ada tujuannya, khususnya kita semua yang telah dibaptis, yang menerima rahmat pembaptisan. Kita semua mendapat jaminan keselamatan, tapi pada saat yang sama, rahmat pembaptisan itu membawa konsekuensi baru, yaitu adanya amanat pewartaan. Tidak bisa kita menikmati rahmat pembaptisan sebagai bukti keselamatan yang hanya dinikmati sendiri. Kita harus belajar berbagi dan mewartakan rahmat Tuhan itu di sepanjang hidup kita. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita diingatkan lagi di akhir misa dengan perutusan, "Pulanglah, misa sudah selesai, kita diutus." Maka salah besar kalau kita merasa sudah plong, sudah melaksanakan kewajiban menghadiri misa seminggu sekali. Karena justru tugas perutusan setelah misa itulah yang membuat kita harus bertahan dalam pewartaan kasih Tuhan menghadapi tantangan hidup. Saudara-saudari terkasih, ada satu kisah fiktif ketika Yesus baru saja naik ke surga. Pada waktu itu terjadi percakapan antara Yesus dan malaikat Gabriel. Kata malaikat Gabriel, "Tuhan, Engkau pasti menderita sekali ketika bergantung pada kayu salib di Golgota itu." Jawab Yesus, "Benar. Waktu itu saya menderita sekali, sampai-sampai saya berteriak, 'Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan daku?'" Malaikat Gabriel bertanya lagi, "Tetapi apakah umat manusia tahu bahwa Engkau begitu mencintai mereka sampai Engkau rela digantung di atas salib?" Jawab Yesus, "Sampai sekarang cuma beberapa orang yang tahu bahwa saya mati untuk mereka." Malaikat Gabriel bertanya lagi, "Lalu apakah yang telah Engkau perbuat supaya umat manusia tahu bahwa Engkau mencintai mereka sampai harus mati di kayu salib?" Jawab Yesus, "Saya sudah memberitahukan kepada Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas, dan murid-murid lainnya untuk menceritakan kepada orang-orang lain bahwa saya mencintai mereka. Mudah-mudahan orang-orang lain itu akan menceritakan kepada orang lain lagi, sehingga semua orang sampai ke ujung bumi tahu bahwa saya pernah mati di salib untuk menebus dosa-dosa mereka." Karena merasa kurang puas, malaikat Gabriel bertanya lagi, "Tapi bagaimana kalau mereka lupa atau capai atau tidak berminat? Saya kira Tuhan harus membuat rencana yang lain." Sambil memandang mata malaikat Gabriel, Yesus menjawab, "Gabriel, sampai saat ini saya belum mempunyai rencana yang lain. Hingga saat ini saya percaya dan menggantungkan harapanku pada mereka." Saudara-saudari yang terkasih, pada hari raya kenaikan Tuhan ini kita diajak untuk menghayati dan meneruskan nilai-nilai Kristiani yang diwariskan Yesus kepada gerejanya melalui sikap hidup kita yang mendatangkan kegembiraan dan sukacita bagi sesama. Ini berarti kita diajak untuk menampilkan satu cara hidup dan perilaku yang membuat orang mengantisipasi surga. Secara konkret berarti kita dipanggil menjadi rejeki bagi mereka yang lapar, menjadi tumpangan bagi mereka yang terasing, menjadi harapan bagi mereka yang ragu, menjadi ampunan bagi mereka yang bersalah, menjadi titik temu bagi mereka yang terpisah, dan sebagainya. Memang sebagai orang-orang Katolik, kita dipanggil untuk mengikuti Kristus yang telah lebih dahulu terangkat ke surga. Mata kita boleh mengarah ke surga, tetapi ingat, kaki kita masih berpijak di dunia. Kita mengikuti Tuhan ke surga dengan mata, tetapi telinga dan hati kita harus terbuka terhadap
jeritan penderitaan dan kesengsaraan sesama kita. Kita percaya kepada Tuhan tetapi harus realistis terhadap konteks di mana kita ada dan hidup. Maka marilah dalam perayaan ini kita berdoa kiranya kita yang merayakan hari raya kenaikan Tuhan dimampukan untuk tetap mengusahakan nilai-nilai kebajikan Kristiani, yakni iman, harap, dan kasih dalam pergaulan dan seluruh aktivitas hidup kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah berkenan menerima persembahan hidup putramu dengan kenaikannya ke surga. Semoga berkat kenaikannya ini, semakin kokohlah iman dan harapan kami akan kehidupan kekal yang Kau janjikan, dan semakin kuatlah usaha kami untuk menjadi saksi cinta kasih-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.